Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan menyelami keimanan ini untuk bukti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah langsung seperti ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, maupun dengan melalui ibadah ghairu mahdhah seperti segala perbuatan dan perilaku kita yang baik yang dilandasi semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang kita rasakan dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan yang hakiki sekarang maupun kelak di yaumil pembalasan. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan yang telah membawa ajaran kita, yaitu ajaran Islam, ke tengah-tengah kehidupan manusia untuk mencerahkan dari kehancuran akhlak masyarakat jahiliyah menjadi akhlak yang terpuji dan menjadi pencerah dalam kehidupan kita. Semoga sholawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat, para tabi'in, tabi'in, generasi soleh, dan hingga kita sekalian sebagai umatnya yang istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga kita bisa meneladani untuk mencapai kemaslahatan kehidupan ini. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, ketakwaan akan menjelma menjadi keberhasilan kalau ketakwaan terkandung etos ideal profil diri manusia. Di dalamnya adalah manifestasi keteladanan sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat pribadi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terbukti dalam selintasan sejarah kehidupan manusia, sebagaimana seorang orientalis, Michael Hehad, yang menulis buku The 100 Ranking of the Most Influenced Person in the History, yang dialih bahasakan dalam
bahasa Indonesia oleh Mahbub Junaidi dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Itulah Rasulullah Muhammad SAW yang ditempatkan di ranking yang pertama karena mempunyai misi untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Karena dengan akhlak budi pekerti, tata kehidupan akan damai, tentram, sejahtera, dan adil. Tentunya itu harus dibuktikan kita sebagai seorang muslim yang taat. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, ketaatan kaum muslimin terhadap ajaran Islam merupakan manifestasi ketakwaan dari dirinya. Semakin tinggi derajat ketakwaan seseorang, maka semakin giat orang itu dalam bekerja, berbakti, beramal soleh secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, ketakwaan yang tinggi tanpa dibarengi dengan perilaku keimanan dan amal soleh yang nyata belum mencerminkan kualitas takwa yang paripurna. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 sebagaimana yang kami kutip di dalam awal khutbah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Bahwa karakter ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rizkinya, beriman kepada hari akhir. Jadi ketakwaan adalah dalam konteks sosial kesempurnaan pribadi manusia yang mempunyai etos keimanan, etos kerja yang tinggi, dan yang mempunyai etos sosial, yakni menafkahkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan kepadanya untuk orang-orang yang disyariatkan oleh agama menerimanya, seperti fakir miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, ibnu sabil, orang-orang yang mustad'afin, yang lemah, dan lain-lainnya. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, semangat dan etos kerja yang tinggi mewujudkan pribadi muslim yang paripurna dengan segala kemampuan ekonomi, keutamaan amal solehnya, dan kesadaran keimanannya yang tinggi akan membawa rahmatan lil alamin segera terwujud dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Jamaah rahimakumullah, adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme antara tingkat ketakwaan seseorang dengan tingkat kemakmuran ekonomi. Dengan keselarasan keimanan dan kesejahteraannya akan membuktikan bahwa tingkat keimanan akan sangat mendorong motivasi pribadi muslim untuk mewujudkan ajaran Islam yang pada akhirnya mereka dapat menunaikan 5 rukun Islam, baik dari ibadah mahdhah hingga ibadah yang syarat dengan kemampuan ekonomi atau ibadah maliyah seperti zakat, haji, hibah, sedekah, infak, wakaf, donasi-donasi sosial, dan lain sebagainya. Ibadah yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan ekonomi umat Islam, maka menjadi kaya dan menjadi mampu serta gandrung bekerja keras adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh pribadi muslim yang senantiasa produktif guna menyempurnakan ibadahnya, sehingga keimanannya akan lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, maka pribadi muslim yang kuat lebih utama daripada muslim yang lemah. Sebaliknya, kekuatan akan digunakan untuk membantu yang lemah, sehingga ini akan senantiasa kita lakukan asuh dan saling tolong-menolong untuk mencapai kemanfaatan. Baik kemampuan secara intelektual, akal, keimanan, dan ketakwaan, maupun
dalam kemampuan ekonomi yang produktif semua ditujukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemakmuran ekonomi adalah sebuah keharusan bagi muslim untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Namun bukan kemampuan ekonomi yang semu yang ingin dicapai. Harta yang didapat bukan dari hasil perbuatan keji dan mungkar yang sangat dilarang oleh agama, atau dihasilkan dari transaksi-transaksi yang curang atau culas dalam kehidupan sosial masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqulu amwalakum bainakum bil batili illa am takuna tijaratan antarodim minkum." Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara yang saling menguntungkan di antara mereka. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Tetapi sebuah proses kesungguhan dalam menggapai rizki yang bertebaran di muka bumi sesuai dengan hukum keberhasilan, yang tetap berpangkal pada akidah dan muamalah yang benar. Kita tidak boleh meraih harta dengan cara yang curang, meraih dengan cara yang tidak halal, melakukan riba, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita didorong untuk senantiasa bekerja keras, untuk kreatif di dalam mengembangkan pekerjaan dan ilmu yang kita miliki untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas dan keimanan yang lebih baik. Agama Islam sangat mendukung segala upaya untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia. Akan tetapi harta tetap berlandaskan pada maqasidus syariah, tujuan syariat, yaitu memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka beriman, berilmu, dan beramal soleh adalah tugas hidup manusia. Beramal soleh dalam kerangka kehidupan modern adalah discovery, temuan-temuan ilmu pengetahuan, dan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan untuk mencapai kemakmuran. Maka kreativitas, kemampuan, dan terobosan-terobosan yang jitu dalam mengembangkan usaha-usaha yang kita lakukan, itu semuanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa sebagai muslim kita sangat sayang jika dihadapkan pada masalah-masalah teknologi. Maka dalam rangka menggapai kejayaan Islam, penguasaan teknologi sebagai wujud amal soleh adalah pilihan yang tepat dalam berperan di dunia ini. Sebab siapa yang tidak mampu dalam teknologi, mereka akan selalu tertinggal meskipun keimanan mereka yang tinggi. Tetapi kita juga harus waspada. Kita bisa memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi semata-mata adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita memanfaatkan teknologi untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman dan beramal soleh menjadi kebutuhan aktualisasi seorang muslim dalam kehidupan. Selalu menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an
نربيهم بالأخلاق والحسنات ونبعدهم عن المعاصي والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والمخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الأمجاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.